Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswandi Eskom. Dalam aksi nyata yang akan saya paparkan yakni strategi penerapan Merdeka Belajar. Strategi penerapan Merdeka Belajar. Dalam penerapan aksi nyata yang dilakukan adalah mengambil topik pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu dalam prinsipnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti pada peserta didik agar mereka menjadi manusia individu yang merdeka. Kemudian, mendidik dan melatih budi pekerti. Pendidik tidak cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja, melainkan juga murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau watak bisa diartikan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Dan budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa sehingga bisa menghasilkan karsa. Kita misalkan, seseorang yang memiliki budi pekerti yang jujur, tentu wawasan tentang kejujuran dia punya. Perasaan atau gelisah tidak nyaman ketika melihat ketidakjujuran. Nah, dari dua hal itu bergabung, maka akan tercipta perilaku jujur atau psikomotorik dari peserta didik itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Kita bisa lihat bagian biologis yang berhubungan dengan rasa takut, cemas, gelisah, maupun putus asa. Nah, ini adalah ekspresi-ekspresi dari mungkin sebagian peserta didik kita, di mana ekspresi percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, inilah mungkin yang terjadi pada peserta didik kita tentang perasaan-perasaan tersebut. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan, keluarga merupakan tempat utama dan paling baik dalam melatih karakter anak. Dalam proses penyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar menjalani hidup dalam masyarakat. Dan juga pendidik di sekolah juga turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan keteladanan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan tiap perilaku yang ditampilkan. Juga menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Mari kita lihat, tuntunan dan pendampingan yang tepat akan membuat murid mampu memahami dan memaknai pentingnya membaca, menulis, dan berhitung bagi dirinya, sehingga murid mampu untuk menguasainya. Serta, pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya. Agar murid berefleksi memberikan makna dari pengalaman, sehingga murid menjadi manusia atau individu yang merdeka, berakal, budi, yang menentukan keberadaan dan jati dirinya.
Sebagai penutup dari presentasi saya ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.